Halo, apa kabar adik-adik semua? Selamat datang pada program audio pembelajaran yang dipersembahkan oleh mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Audio pembelajaran ini berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Setelah adik-adik mendengarkan program audio pembelajaran yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih, diharapkan adik-adik semua dapat memahami cerita rakyat dan menjelaskan unsur sastra dan pesan moral yang ada pada cerita rakyat yang disajikan. Sebelum menyimak cerita rakyat yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih, kita akan membahas tentang pengertian cerita rakyat. Apa ada yang tahu? Apa sih cerita rakyat itu? Cerita rakyat merupakan sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Setelah mengetahui pengertian cerita rakyat, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari cerita rakyat, yaitu yang pertama, cerita rakyat dituturkan secara lisan. Yang kedua, cerita disampaikan secara turun-temurun. Yang ketiga, cerita tidak diketahui siapa pembuatnya. Yang keempat, cerita mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Yang kelima, cerita memiliki sifat yang tradisional. Yang keenam, cerita memiliki banyak versi dan variasi. Dan yang terakhir, cerita memiliki bentuk yang sering digunakan dalam struktur atau cara pengungkapannya. Selanjutnya, kita akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita rakyat. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur intrinsik cerita rakyat terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan, apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah hal-hal yang berada di luar cerita itu sendiri. Unsur ekstrinsik terdiri dari agama, sejarah, budaya, atau nilai yang terkandung. Setelah menyimak dan memahami pengertian, ciri-ciri, unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita rakyat, mari sama-sama kita simak cerita rakyat dengan judul Bawang Merah dan Bawang Putih. Dahulu kala, berdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik jelita. Gadis itu bernama Bawang Putih. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai, kini telah tiada meninggalkan kita. Sudahlah, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah, nak. Ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang janda yang mempunyai satu anak yang bernama Bawang Merah.
Ibu bawang merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah bawang putih. Bawang putih, apakah kau suka dengan makanan yang aku bawakan ini? Terima kasih, Bu. Makanan ini sangat enak. Saya sangat menyukainya. Ibu senang sekali jika engkau menyukai makanan ini. Besok akan ibu buatkan lagi makanan ini untukmu. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu bawang merah berkunjung ke rumah bawang putih, ayah bawang putih pun merasa cocok dengan ibu bawang merah. Ayah bawang putih bermaksud untuk menikahi ibu bawang merah. Anakku bawang putih, apakah engkau setuju jika ayah hendak menikahi ibu bawang merah? Jika ayah Anda telah yakin dengan keputusan tersebut, Ananda hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah juga sangat baik kepada Ananda. Baiklah, kalau engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu bawang merah. Begitu mendapatkan persetujuan anaknya, ayah bawang putih pun mendatangi ibu bawang merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu bawang merah bersama anaknya tinggal satu atap dengan ayah bawang putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah bawang putih dan ibu bawang merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika pada saat ayah bawang putih sedang tidak ada di rumah, Hei bawang putih, kau jangan bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beberes rumah. Baiklah, Bu. Akan saya lakukan. Putih, kau juga harus mencucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku. Baiklah, Merah. Akan aku kerjakan. pada suatu hari ayah bawang putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, bawang merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap bawang putih. Bawang putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi karena penyakit ayah yang hampir menyebar ke seluruh tubuh ayah. Ayah, Putih mohon. Ayah jangan tinggalkan Putih ya. Putih yakin. Ayah masih kuat dan bisa untuk sembuh. Anakku Putih, jika kalau ayah pergi, jaga diri baik-baik ya nak. Iya, Ayah. Bu, aku titip bawang putih. Jaga dan sayangi dia. Iya ya, aku akan menjaga bawang putih seperti aku menjaga anakku sendiri. Ayah, jangan tinggalkan Putih ya. Ayah. Sejak saat bawang merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap bawang putih, Hei putih, kamu harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan bawang merah. Kemudian kamu harus menyirami kebun dan mencuci baju. Tapi jangan mencuci di kamar mandi. Tapi kamu harus mencucinya di sungai. Lalu kamu harus menyetrika dan membereskan rumah. Mengerti? Mengerti, Bu. bawang putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena ia berharap ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu seperti biasa, bawang putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Saat sedang mencuci pakaian di pinggir sungai,
Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, bawang putih mencoba untuk menyusuri sungai untuk mencarinya. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu tirinya. Bu, maafkan saya. Saya tidak sengaja menghanyutkan baju merah milik ibu. Apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Baju itu adalah baju kesayangan ibu. Cepat cari baju itu. Jangan pulang sebelum kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, bawang putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya itu. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Dia memasang matanya dengan teliti, diperiksanya setiap jaluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Hari sudah mulai gelap, bawang putih sudah putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba, bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah, dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari gubuk tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi. Iya, siapa kamu, Nak? Ada apa malam-malam begini? Saya Bang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai. Dan saat ini saya butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini, Nek? Oh, itu baju milik ibumu. Aku telah menyimpannya. Akan kukembalikan padamu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama seminggu. Karena sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Baiklah, Nek. Saya setuju. Asalkan Nenek mau memberikan baju merah itu kepadaku. Selama bawang putih tinggal bersama nenek itu, bawang putih selalu membantu pekerjaan rumah si nenek. Tentu saja, si nenek merasa senang hingga akhirnya genap seminggu nenek memanggil bawang putih. Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Dan aku merasa senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju itu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah. Tidak usah, Nek. Ayolah bawang putih, tidak apa-apa. Sudah, Nek. Putih memilih yang kecil ya, Nek. Bawang putih, kenapa kamu memilih yang kecil? Saya takut tidak kuat untuk membawa yang besar, Nek. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan pakaian milik ibu tirinya. Ibu, ini bajunya. Heh, gembel, dari mana kau mendapatkan labu berisi emas dan bermata ini? Ya, apa yang kau bawa? Ini labu, Bu. Sini, labunya. Merah jangan. Karena dibanding bawang merah, labu itu pun terbelah menjadi dua. Bawang merah dan ibunya langsung terkejut. Sontak, mereka berteriak bahagia dan terheran-heran. Heh, gembel, dari mana kau mendapatkan labu berisi emas dan bermata ini? Ya, coba kau jelaskan dari mana kau mendapatkan labu berisi emas dan bermata ini. Waktu itu,
Saat aku mencari baju ibu yang hanyut terbawa arus karena kemalaman, jadi aku menginap di rumah seorang nenek di pinggir sungai. Dan aku diminta untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu, aku diberi hadiah labu ini. Setelah mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah dan ibunya pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tetapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Merah, kamu harus melakukan seperti apa yang dilakukan anak sialan itu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Iya, Bu. Tenang saja. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia sampai di rumah nenek. Nenek, tahu tidak baju yang hanyut tadi? Iya, nenek tahu. Akan nenek kembalikan dengan syarat kau harus menginap di sini selama seminggu. Baiklah, Nek. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalaupun ada yang ia kerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu, nenek membolehkan bawang merah untuk pulang. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu kuning ini. Baik, Nek. Akan kuambil labu yang paling besar. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu besar yang dibawanya. Karena takut bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi mencuci baju ke sungai. Putih, cepat kamu pergi ke sungai dan cuci semua baju yang kotor. Baiklah, Bu. Putih pergi dulu. Setelah bawang putih pergi untuk mencuci baju ke sungai, mereka langsung membelah labu besar tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukanlah emas atau permata, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu kemudian keluar dari dalam labu dan langsung menyerang bawang merah dan juga ibunya hingga tewas. Setelah menyimak cerita rakyat tadi, kalian dengarkan dengan seksama dan kerjakan soal yang akan dibacakan pada program audio pembelajaran ini. Soal pertama, identifikasilah unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita rakyat bawang merah dan bawang putih. Soal kedua, identifikasilah unsur-unsur ekstrinsik yang ada pada cerita rakyat bawang merah dan bawang putih. Soal ketiga, jelaskan amanat atau pesan moral yang terkandung dalam cerita rakyat bawang merah dan bawang putih menurut pendapat dan bahasa kalian sendiri. Untuk selanjutnya, jawaban akan dikoreksi oleh guru. Kesimpulan yang dapat diambil setelah mendengarkan audio pembelajaran tadi adalah cerita rakyat merupakan sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Pada cerita bawang merah dan bawang putih tadi juga mengandung pesan moral. Pesan moral yang dapat diambil yaitu bahwasannya orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula.
audio pembelajaran untuk siswa SMP kelas 7. Semoga setelah mendengarkan audio pembelajaran cerita rakyat tadi, adik-adik semua sudah memahami tentang cerita rakyat. Kalau begitu, sampai jumpa pada program audio pembelajaran selanjutnya ya.